PDI Perjuangan arahkan kadernya untuk turun ke lapangan mengorganisir rakyat untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam hal ini, PDI Perjuangan mengistilahkan Partai Wong Cilik untuk turun ke bawah membantu rakyat kecil. Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat, PDIP sudah mampu melakukan pendidikan politik yang bisa menggembleng calon-calon pemimpin. Pemimpin yang bisa ditugaskan baik di struktur partai, eksekutif maupun di legislatif. Pasalnya, menurut Jarod, PDI tengah banyak melahirkan tokoh politik, mulai dari pemimpin politik, kemudian pejabat politik, yang dipilih secara elektoral secara demokratis. Partai politik ini kan sebetulnya fungsi utamanya ya bagaimana bisa turun ke bawah, mengorganisir rakyat untuk memecahkan persoalan-persoalan rakyat, terutama bagi Wong Cilik. PDI Perjuangan itu sebagai partai Wong Cilik, ya, partai Sendal Jepit kalau tidak. Jadi tugas itu satu. Yang kedua, partai politik itu kan juga punya fungsi utama untuk melakukan pendidikan politik, menggembleng calon-calon pemimpin, ya, dari internal nih. Jadi kita harus menggembleng calon-calon pemimpin yang nantinya akan ditugaskan baik di struktural partai, di eksekutif maupun di legislatif. Keberhasilan partai politik itu dilihat dari apakah mampu melahirkan pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin yang digodok, digembleng di partai politik. Makanya kita selalu menggunakan suara partai ini untuk menggembleng. Ya. Alhamdulillah PDI Perjuangan ya, mampu ya, menggembleng dan melahirkan banyak ya, pemimpin-pemimpin politik, pejabat-pejabat politik, ya, pejabat-pejabat publik yang dipilih secara elektoral, secara demokratis. Jadi itu fungsi yang melekat dan Ibu Mega selalu menekankan itu. Keluar dari zona nyaman, turun ke bawah, jangan terpukau dengan hasil survei. Karena hasil survei itu akan mengikuti apa yang dikerjakan oleh para kader, para teman-teman struktural kita, eksekutif dan legislatif kita di bawah. Saya pikir itu. Kemudian terkait nama kader PDI Perjuangan yang sudah melalui tahap penggemblengan, nama Menteri Sosial yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan Tri Risma hari ini dikabarkan masuk musrah pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang diusung PDI Perjuangan. Isu berhembus saat PDI Perjuangan tengah menggelar rapat kerja nasional di Sekolah Partai PDIP kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Terkait hal itu, Mensos Risma mengaku dirinya tidak memikirkan posisi politik atau jabatan lainnya usai menjadi Menteri Sosial. Menurutnya, jabatan itu tidak bisa diminta, melainkan bentuk sebuah kepercayaan dari pimpinan negara. Di sini, Mensos Risma sempat bercerita bahwa dirinya sudah 4 kali ditawarkan saat diminta untuk menjadi menteri, namun dirinya selalu menolak. Hingga akhirnya Mensos Risma tidak diberi informasi, kemudian langsung ditunjuk menjadi Menteri Sosial untuk menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi Bansos. Aku enggak itu. Aku sekali lagi saya enggak pernah bayangkan jadi apa saya. Karena bagi saya jabatan itu tidak bisa diminta. Ya saya enggak itu. Jadi waktu mulai pertama sampai kedua wali kota, bahkan kemarin sama menteri pun saya enggak tahu karena nggak dikasih tahu juga. Enggak ada. Saya harus kerja, memang konsentrasi penuh. Tadi kadang-kadang saya DPP Bidang Kebudayaan. Saat saya lagi konsentrasi gimana orang ini bisa akses ekonomi lebih baik, itu tiba-tiba Pak Aryo Bimo, Bu, ini kita akan ada acara misalkan wayangan gitu ya, saya kadang-kadang juga agak split gitu. Tapi sekali lagi saya ingin menyampaikan tidak bukan saya, bukan keinginan atau mimpi saya atau apa, tidak ada, sedikit pun tidak ada saya. Karena bagi saya jabatan itu tidak boleh diminta. Enggak tahu. Ya, karena menteri itu sudah 4 kali saya menolak ke Ibu. Kemudian Pak Jokowi pertama menang, saya matur Ibu, Bu, saya nggak mau jadi menteri. Terus yang kedua, bahkan terakhir Pak Jokowi menang yang kedua
Saya ditelepon, saya posisi di Jerman, saya sampaikan enggak Ibu. Kemudian Pak Jokowi di Surabaya, saya enggak Pak, saya kurang 2 tahun. Enggak apa-apa Bapak, saya selesaikan wali kota dulu. Nah kemarin nggak dikasih tahu, jadi ya gagap-gagap gitu. Ya. Gagap-gagap karena enggak bawa baju, enggak bawa apa. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.